يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah ada dalil menjaharkan takbir setelah salat fardu, dilanjutkan istighfar dan seterusnya? Dan bolehkah kita kadang takbir dan kadang tidak langsung istighfar? Iya, ada dalilnya ya, hadisnya dari Ibnu Abbas ya, bahwa Nabi SAW setelah salam dari salat, kami tidak mengetahui selesainya salat Nabi SAW kecuali dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadis Ibnu Abbas. Ya. Sahih. Kadang beliau juga setelah salam beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bagaimana mengamalkannya? Kalau mau digabungkan, takbir dulu baru istighfar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan jahar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru kemudian apa? Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau imam baru dia menghadap ke makmum. Menghadap dengan seluruh badannya. Karena Nabi SAW kalau menghadap dengan keseluruhannya, bukan separuh, miring di sampingnya, tapi menghadap. Kalau makmum, batas minimal kalau mau pergi beranjak meninggalkan tempat, sampai situ. Jangan baru Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung cabut. Jangan. Minimal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru pergi. Gitu ya. Kalau dia mengetahui imam di antara kebiasaannya membalikkan badan, ukurannya gitu. Kalau dia udah balik badan, baru kita bisa pergi. Itu minimal. Ya. Bukan berarti setelah itu dia nggak berzikir, terus berzikir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah." Kalau kalian sudah menunaikan salat, berzikirlah kepada Allah. Iya. Bahkan tujuan kita salat apa? Untuk zikir, mengingat Allah. Memang tujuan salat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kata Allah apa? Wala dzikrullahi akbar. Tujuan salat untuk mengingat Allah itu jauh lebih besar daripada yang untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Iya, makanya aneh kalau ada orang selesai salat tapi enggak zikir. Nah, kepencet. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di manakah surga, neraka, arsy dan lauh mahfuz? Iya. Kita imani keberadaannya. Ya. Buktinya apa? Tadi dikabarkan bahwa langit itu kan 7 lapis. Padahal lapisan pertama ke lapisan kedua itu sejauh perjalanan 500 tahun. Langit kedua ke ketiga, begitu seterusnya. Iya. Ini termasuk perkara gaib. Makanya sifat orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, disebutkan pertama kali. Ini yang membedakan antara yang beriman dengan orang kafir. Dalil-dalil tentang Al-Quran dan hadis yang mengabarkan tentang adanya surga, neraka, arsy, lauhul mahfuz, sami'na wa sadaqna. Kita mendengar dan kita percaya itu.
Karena konsekuensi dari keimanan adalah membenarkan, mempercayai apapun yang dikabarkan dalam Al-Quran dan hadis. Kita itu makhluk yang sangat lemah. Akal kita tidak bisa menjangkau segala sesuatu. Ruh yang ada di tubuh kita saja, kita nggak bisa melihatnya. Kita tidak mengetahui hakikatnya seperti apa. Tapi kita yakin akan keberadaannya. Itu dekat dengan kita, melekat bersama kita. Lalu bagaimana lagi dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya? Gitu ya. Nah, jadi imani saja tentang keberadaannya, ya. Adapun di mananya, ya, tidak dikabarkan. Yang jelas itu termasuk apa? Alam gaib yang kita tidak mampu menjangkaunya. Siapa saja menempati arsy, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Arsy itu adalah makhluk Allah yang terbesar. Dan Allah tidak butuh kepada arsy. Ya. Jadi tidak ada yang menempati, bukan berarti seperti orang menempati tempat. Sehingga muncul pertanyaan, kalau Allah turun ke langit dunia, arsy-nya siapa yang nempatin? Ini berarti dia menyamakan, sudah tergambarkan di kepalanya, turunnya Allah sama seperti turunnya makhluk. Iya kan? Padahal laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dia Maha mendengar dan Maha melihat. Iya. Allah tidak diliputi oleh alam. Allah lah yang meliputi segala sesuatu. Gitu ya. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan tentang fidyah. Berapa jumlah perharinya? Apakah bisa dibayarkan dengan uang tunai? Iya. Fidyah ini khusus untuk orang yang tidak mampu berpuasa Ramadan karena uzur yang syar'i. Ya, tidak ada kewajiban fidyah kecuali nanti terkait dengan ibadah haji atau hal-hal yang dia langgar. Ada istilahnya juga fidyah, dia gantinya. Tapi secara umum fidyah itu untuk orang yang tidak mampu berpuasa Ramadan karena usia yang tua atau karena sakit yang kecil harapan untuk sembuh. Jumlahnya perharinya berapa? Makanan, fidyah itu dengan makanan. Tidak bisa dibayarkan dengan uang tunai. Allah yang menyebutkan di Al-Quran, fidyatu ta'amu miskin. Fidyah dengan makanan yang diberikan untuk orang miskin. Ya. Terutama orang miskin yang berpuasa, diberikannya ketika hendak menjelang buka puasa. Harapannya apa? Yang bayar fidyah tetap mendapatkan pahala puasa. Karena orang yang memberi makan untuk orang yang buka puasa, baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Begitu, wallahu a'lam. Setiap hari, ya, 1 kali makan, bukan 3 kali. Boleh dengan cara ditunda. Kalau dia merasa repot setiap hari, aduh tuh repot, ditunda aja deh. Boleh. Nanti mau pertengahan Ramadan, jadi dikumpulkan 15. Nanti di akhir Ramadan kumpulkan lagi 15 atau 14. Boleh dengan cara Anda mengundang fakir miskin datang ke rumah, Anda masak, silakan mereka makan sesukanya. 30 orang tadi. Wah, rumah saya kecil, sempit, nggak menampung. Kalau begitu Anda buat nasi box, bikin 30 box, berikan kepada fakir miskin. Yang pasti ya, jangan ditaruh di masjid. Ya, kenapa? Enggak semua jamaah masjid orang miskin, apalagi masjid ini. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita salat di masjid karena sudah iqamah dan kita tidak sempat salat qobliyah zuhur, apakah salat qobliyah bisa dikerjakan setelah salat ba'diyah? Iya. Ada salat-salat rawatib
yang bisa diqadha. Ya, sebagaimana Nabi melakukannya. Tapi enggak semua yang bisa diqadha qobliyah zuhur. Ya. Enggak taunya mau qobliyah qomat. Padahal kita pengen jaga 10 atau 12 rakaat sehari, semalam. Kan keutamaannya dibangunkan rumah di surga. Istana, namanya doang rumah. Hakikatnya lebih dari itu. Asalkan apa? Menjaga 12 rakaat setiap hari. Nah, ini pengen qobliyah, udah qomat. Boleh Anda mengqadha. Kapan mengqadhanya? Setelah zuhur. Jadi setelah salat zuhur. Sebelum melakukan ba'diyah. Karena asalnya qobliyah dulu baru ba'diyah. Yang kedua, ba'diyah zuhur bisa diqadha. Kapan mengqadhanya? Setelah asar. Misalnya capek, ngantuk, mau tidur dulu ba'diyahnya ntar. Enggak taunya bablas, bangun-bangun asar. Ingat, wah tadi enggak sempat ba'diyah. Boleh Anda qadha setelah salat asar. Lu katanya asar, setelah asar nggak ada sholat sunnah. Itu yang dilarang adalah sholat sunnah mutlak. Hanya untuk memperbanyak ibadah sholat sunnah. Itu yang nggak boleh. Yang ketiga yang boleh diqadha adalah qobliyah subuh. Nggak sempat qobliyah subuh, boleh mengqadhanya 2. Yang pertama setelah zikir, ya. Yang kedua setelah matahari terbit. Dan yang kedua ini lebih utama. Itulah beberapa salat sunnah rawatib yang ada dalil tentang disyariatkannya mengqadha. Tapi sifatnya insidentil, jangan tiap hari. Ya. Jelas. Barakallahu fiik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya sedikit tentang ayat ketiga yang pekan sebelumnya dibahas, yaitu kan Ar-Rahmanir Rahim, Maha pemilik rahmat yang luas, berkaitan dengan pengampunan dosa. Apabila kita selalu melakukan dosa yang sama setelah bertobat, berdosa lagi, bertobat lagi, dan begitu, dan belum berubah, apakah Allah masih tetap bisa bersifat Ar-Rahman? Apa mungkin kita tidak diampuni dari dosa-dosa kita karena berkali-kali dilakukan? Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim adalah sifat yang tetap melekat pada zat Allah, tidak dibatasi dengan waktu dan tempat, ya, kapanpun. Sifat manusia terjatuh ke dalam dosa yang sama berulang-ulang, ya, selagi Anda tidak menyengajanya, menyepelekannya, maka selama itu pula pintu taubat dan pengampunan Allah terbuka untuk Anda, ya, kecuali waktu taubat sudah habis, ya. Kapan waktu taubat habis? Matahari terbit dari barat atau ajal sudah sampai di kerongkongan, gitu. Kalau Anda melakukan taubat dari dosa yang berulang-ulang, terus taubat lagi berulang-ulang, insya Allah Allah tetap Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Justru apa hikmahnya? Nabi mengatakan kalau kalian nggak berbuat dosa, Allah akan musnahkan kalian. Allah akan ganti dengan kaum yang lain yang berbuat dosa lalu bertaubat, dan Allah ampuni. Mereka memohon ampunan, Allah akan ampuni dan Allah terima taubat mereka. Ini berarti sunnatullah, manusia itu berbuat dosa. Apa hikmahnya? Supaya manusia itu enggak ujub, enggak merasa dirinya hebat dengan banyak ketaatan, dengan melakukan ibadah, tapi senantiasa dirinya merasa hina, rendah, butuh
bimbingan Allah, butuh taufik dari Allah. Dengan berbuat dosa, dia menjadi mengenal Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha menerima taubat. Allah Maha luas rahmatnya. Allah As-Sittir. Apa itu As-Sittir? Zat yang selalu menutupi aib-aib yang kita punya. Nah, ini justru hikmah dibalik ketetapan Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Jadi jangan berputus asa karena Anda berulang kali terjatuh ke dalam dosa. Yang terpenting semakin banyak mendorong Anda untuk dekat dengan Allah, banyak beristighfar, banyak bertaubat kepadanya. Iya, dengan berupaya meninggalkan dosa-dosa itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada niat jahat atau niat buruk di dalam hati, tapi tidak kita lakukan, apakah tercatat sebagai dosa? Kalau Anda sudah niat, baru niat, itu belum dicatat sebagai satu dosa. Kalau Anda kerjakan, baru dicatat satu dosa. Itu pun nggak langsung, nunggu 6 jam. Apakah kurun waktu 6 jam ini Anda bertaubat? Kalau Anda bertaubat, nggak dicatat itu dosa. Tapi kalau udah lewat dari 6 jam Anda tidak bertaubat, malah nambah lagi dosa yang lain, baru dicatat. Ini luar biasa luasnya rahmat Allah. Harusnya kalau matematikanya begini, banyakkan pahala kebaikan dong ya, daripada dosa. Iya. Kalau dikatakan nggak jadi melakukannya, karena faktor apa dulu? Kalau Anda nggak jadi melakukannya karena takut kepada Allah, ingat azab neraka, malah Anda mendapatkan satu pahala. Nggak jadi melakukan niat buruk yang tadi sudah diniatkan, kalau karena hal semacam itu, malah Anda dapat pahala. Kenapa? Karena meninggalkan dosa itu adalah kebaikan. Setiap kebaikan mendapat pahala. Tapi kalau nggak jadinya hanya gara-gara nggak ada kesempatan, nah tetap aja dosa. Nggak jadi, ngapa? Ada CCTV-nya. Nah, nggak jadi kenapa? Ada si fulan, malu saya. Kalau nggak jadinya karena hal semacam itu, tetap Anda mendapatkan dosanya. Jelas ya? Nah. Ustadz, adakah amalan agar hutang cepat lunas dan menghadapi istri yang keras kepala? Iya, pertama amalan agar hutang cepat lunas adalah berdoa kepada Zat yang Maha Kaya. Membaca doanya, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Jangan cuma baca di mulut, tapi hayati maknanya, kandungannya, realisasikan dalam keseharian Anda. Terus perbaiki cara Anda berusaha, introspeksi diri, tinggalkan dosa, banyak istighfar, ya, insya Allah, ya. Kalaupun ternyata Allah takdirkan meninggal sebelum hutang Anda lunas, kalau sudah berupaya seperti tadi, apa kata Nabi Muhammad SAW? Aku akan menjadi pembelanya nanti di hadapan Allah. Luar biasa Nabi kita yang mulia alaihissalatu wassalam. Ya, lu bukannya Nabi malah nggak mau nyolatin, itu untuk orang yang ngentengin utang, udah sanggup bayar, tapi nggak mau bayar-bayar. Belum ditagih ini, gitu kan? Mendingan diputar dulu dah buat modal. Nah ini ya. Kalau menghadapi istri yang keras kepala, ya kawin lagi. Kalau keras kepala lagi, kagak beres-beres. Iya. Yang pertama, istri yang mendapati istri seperti itu sebagai bentuk ujian, cobaan, itu musibah. Musibah adalah akibat ulah perbuatan kita juga. Anggap aja setiap perilaku buruk yang kita dapati dari istri
menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Gitu ya. Yang kedua, jadi itu ladang pahala buat kita tuh. Ngegugurin dosa-dosa tiap kali dia ngambek, tiap kali dia marah. Ya. Perilaku buruknya dia menggugurkan dosa. Yang penting kita tetap menunaikan kewajiban sebagai seorang suami. Yang kedua, suami itu sabarnya harus lebih banyak daripada istri. Jadi seorang suami harus nyetok kesabaran sepenuhnya. Di mana Nabi SAW mengatakan perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Luruskan kebengkokannya, tapi jangan dipaksa. Iya, kalau dipaksa patahnya terjadi perceraian. Ini isyarat bahwa seorang suami harus memiliki kesabaran yang lebih besar. Yang ketiga, Allah katakan bahwa perempuan yang baik-baik buat laki-laki yang baik. Perempuan yang buruk buat laki-laki yang buruk. Nah itu. Jadi emang nasib udah. Ya. Kalau kamu mendapati istri seperti itu, jangan-jangan dirimu juga demikian. Makanya jangan menghayal pengen dapat istri yang solehah, hafid Quran, taat, nurut. Dianya sendiri sholat subuh aja kesiangan mulu. Ke masjid cuma seminggu sekali. Ya, ini gimana? Padahal untuk dapetin istri yang solehah, kitanya kudu jadi orang yang soleh dulu. Nama saya udah soleh Ustadz. Iya, nama doang. Kalau nama udah soleh, bagus. Tunjukkan dengan amal perbuatan juga amalan yang soleh. Semoga Anda pun akan mendapatkan istri yang salehah. Iya. Jadi keras kepala jangan dibalas dengan keras kepala lagi. Justru itu PR buat Anda. Karena suami adalah pemimpin. Ya, imam. Gimana caranya bisa merubah dia supaya hilang keras kepalanya menjadi orang yang sangat lembut hatinya. Gitu. Itu jadikan bukan rintangan tapi tantangan. Jangan cari bini lagi. Ya. Ya, boleh aja sih kalau emang itu mendatangkan maslahat buatmu. Kalau malah mudarat, bahayanya malah jadi double, ya. Karena tujuan menikah adalah litaskunu ilaiha, supaya kamu bisa merasakan sakinah, merasa ketentraman, merasa lebih nyaman. Ya, bini atuh udah pusing, nambah satu tambah pusing. Nah, itu gimana? Berarti nggak sakinah, ya. Barakallahu fikum.